Selamat pagi jemaat yang terkasih. Saya berharap perahu kita tidak mengganggu kita di dalam beribadah ya. Walaupun mengganggu sedikit pandangan dari kiri dan kanan. Tapi saya tetap berharap kita tetap punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan tema Gospel Centered Giving atau pemberian yang berpusat kepada Injil. Dan kita akan mendasari perenungan kita pagi hari ini dengan membaca, merenungkan dari 2 Korintus pasal 8 sampai pasal 9. Tapi kalau baca kedua pasal tentunya akan habis waktu. Jadi kita akan membaca beberapa ayat saja. Dan saya ingin mengajak kita sekalian membaca ayat ini. Ya, satu ayat dari pasal 8 ayat 9 sudah ada di monitor atau di screen. Kita akan membacanya bersama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya oleh karena kamu, ia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemudian saya akan bacakan juga bagi kita dari pasal 9 ayat 6 sampai 9 yang demikian bunyinya. Ibu Bapak bisa mengikuti di screen yang ada. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya, tetap untuk selamanya. Saya ingin mengawali perenungan kita pagi hari ini dengan mengajak Ibu Bapak menyaksikan sebuah video klip, di mana di dalam sebuah pelayanan yang kami lakukan di Jakarta bersama dengan beberapa lembaga yang ada. Tuhan mempertemukan kami dengan seorang yang menjadi tokoh di dalam video klip ini. Film ini kami berikan judul Janda Dua Keping. Silakan. Ini adalah pelayanan di sebuah daerah yang sangat kumuh di Jakarta. Nanti kita bisa lihat bersama. Ini daerahnya. Karena efek sinematografi jadi kelihatannya keren. Ini daerah yang sangat kumuh. Masuk dari Jalan Mangga Ubi, kita masuk dalam gang yang sangat kecil, padat. Nah ini tempatnya. Lantai rumah orang cuma seperti itu. Nah itu sungainya dengan laler dan air yang sangat hitam. Di situ mandi, di situ cuci, di situ kakus. Di situ air dipompa untuk konsumsi. Anak-anak bermain di situ, mandi di situ. Berbagai suku ada di sana. Jadi satu kesulitan ketika kami hendak mendirikan life center adalah pencarian tanah. Akhirnya kami menemukan satu bidang tanah kosong yang dimiliki oleh seorang ibu. Ketika kami mau membelinya, tanah itu tidak dijual. Siapa aja yang mau beli, emang saya nggak saya kasih jual. Gitu. Kami katakan bahwa ini untuk life center, untuk sekolah, untuk klinik. Mujizatnya adalah malah ibu ini menawarkan tanah ini kepada kami secara gratis. Ingat, jangan sampai minta apapun imbalan. Iya, emang saya juga pokoknya ikhlas kok. Pokoknya saya mah rela gitu dah. Jadi kami terharu dan kami melihat bahwa masih ada orang seperti Timbul. Emang kan saya ini orang miskin, janda miskin, selalu kan dihina. Kita malahan terlalu senang gitu. Jadi saya sampai sekarang nggak bisa ngucapin bagaimana. Ini
sekolah yang sudah berhasil dibangun di atas tanah yang dipersembahkan oleh Encim Timbul. My name is Rizky. Thank you Rumah Belajar Sang Pemenang. Saya seorang janda miskin, tapi walaupun miskin kaya hati. Miskin harta, tapi kaya hati. Namanya Encim Timbul. Ketika kami tawar tanahnya untuk dijual, tidak dijual. Tapi ketika tahu ini untuk membangun sekolah, untuk membangun klinik, untuk mendidik masyarakat, bukan hanya tanahnya, rumah yang dia tinggal sekaligus dia kasih tanpa terima uang 1 sen pun. Dan dia pindah dari rumah dia, kontrak dengan biaya pribadi. Miskin harta, tapi kaya hati. Itulah Encim Timbul. Bagi saya beliau adalah wujud masa kini dari jemaat Makedonia. Yaitu gereja yang miskin tetapi hatinya besar. Miskin secara materi namun memiliki kemurahan hati, memiliki antusiasme di dalam memberi. Dan Paulus menggunakan hati mereka yang murah itu, menggunakan antusiasme mereka itu. Untuk apa? Menginspirasi, untuk memotivasi jemaat Korintus yang notabene jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih berdaya, jauh lebih kaya. Dimotivasi untuk apa? Untuk mengikut memberi. Itulah yang menjadi fokus bahasan Paulus di dalam pasal 8 dan pasal 9 dari surat 2 Korintus, yaitu anugerah memberi, kemurahan hati orang percaya. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, Paulus itu mendorong orang-orang percaya di sana untuk memenuhi kebutuhan jemaat-jemaat di Yerusalem yang sedang menderita. Kita bisa temukan itu di dalam 1 Korintus 16. Dan orang Korintus waktu dengar tentang itu, mereka setuju, mereka sepakat, mereka berkomitmen untuk mendukung orang-orang seiman, saudara seiman yang ada di Yerusalem. Namun, setahun berlalu, jemaat Korintus itu masih belum menindaklanjuti komitmennya. Saya jadi ingat resolusi-resolusi yang kita suka bikin di akhir tahun. Biasanya kita tulis di kertas, kita bakar lagi ya kan. Saya mau berhenti merokok di tahun yang baru. 1 Januari mungkin coba berhenti. Dari sebungkus, jadi mungkin setengah bungkus. Tapi kok gak enak ya, mulut asem ya. Tanggal 2 Januari, tambah sedikit deh dari setengah bungkus, mungkin jadi 3/4 bungkus. Nggak tunggu sampai 5 Januari, sudah kembali sebungkus seringkali. Oh saya terlalu berat badan nih, terlalu banyak makan nih, harus diet nih, harus olahraga. Belum Januari berlalu, udah posting di IG, di Facebook, kemana-mana, itu kafe sana, kafe sini, makanan ini, makanan itu. Beli sepatu olahraga, mau lari, mau jalan, mau senam, mau ini itu. Seringkali minggu kedua, itu jadi pajangan sudah dirokok. Keinginan itu merupakan elemen penting Ibu Bapak untuk melahirkan sebuah perbuatan. Tetapi keinginan, kesiapan saja itu tidak bisa menggantikan yang namanya tindakan atau perbuatan nyata. Nah terkait dengan komitmen awal jemaat Korintus ini, rupa-rupanya Paulus itu membanggakan mereka di hadapan jemaat Makedonia. Dia menceritakan ini loh jemaat Korintus yang mau mendukung saudara seiman di Makedonia, di Yerusalem. Dan kemungkinan pada mulanya Paulus itu cuma mau cerita, gak berusaha untuk menantang, gak berusaha untuk meminta jemaat Makedonia itu untuk ikut memberi. Karena Paulus tahu mereka sangat menderita, mereka terlalu miskin. Hanya saja kalau kita membaca pasal 8,
Mereka datang kepada Paulus dan memohon kepadanya untuk dapat ambil bagian di dalam proyek pemberian itu. Ambil bagian ini adalah kata yang mengandung arti partisipasi, bersekutu. Ini menunjukkan betapa mereka berusaha mengidentifikasi diri dengan sesama yang menderita. Mereka ikut berbela rasa, empati mereka itu mendorong mereka untuk memberi dengan kemurahan hati. Kalau sebelumnya Paulus menceritakan tentang jemaat Korintus kepada jemaat Makedonia, maka setahun kemudian, sementara orang Korintus itu teralihkan dari komitmen mereka, Paulus bercerita kepada jemaat Korintus tentang jemaat Makedonia dan segala kontribusi yang mereka berikan. Dan di dalam pasal 8 ayat 8 dikatakan demikian, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain, yaitu usahanya orang-orang Makedonia itu untuk membantu itu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Beberapa tahun yang lalu di negeri kita ini sempat viral lagu Ojo dibanding-banding ke, ya bukan? Jangan dibanding-bandingkan. Tetapi Paulus di dalam nats perenungan kita ini dengan sengaja memilih untuk menjadikan jemaat Makedonia itu sebagai pembanding bagi jemaat Korintus. Paulus berkata, seolah berkata begini loh, lihat orang-orang Makedonia ini, Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada mereka dalam bentuk kemurahan hati. Kemurahan hati untuk memberi meskipun mereka menderita aniaya. Mereka sangat miskin. Lihat siapa yang memohon dan kepada siapa. Bukan aku yang memohon supaya mereka memberi, tetapi mereka yang memohon kepadaku untuk bisa ikut memberi. Kalau mereka bisa seperti itu, kamu juga bisa. Bukankah kamu semua lebih dari mereka? Kalian berlimpah-limpah dalam segala hal, di dalam kekayaan, di dalam pengertian, di dalam berbagai-bagai karunia. Paulus menyajikan perbandingan yang menantang ini, guna mendorong jemaat Korintus untuk memberi, untuk melengkapi apa yang telah menjadi komitmen awal mereka. Membuktikan kasih, meningkatkan kedewasaan di dalam anugerah. Jemaat sekalian, umumnya kita berasumsi bahwa pemberian dengan kemurahan hati itu datang dari seseorang atau dari gereja yang memang sudah mapan, yang memang memiliki sumber daya yang besar, ya kan? Kalau orang memberi besar, seringkali kita berpikir harus orang kaya yang kasih, karena orang miskin nggak bisa. Kalau kita berpikir tentang dukungan yang besar, seringkali kita berpikir harus gereja yang besar. Gereja kami kecil nggak bisa. Tetapi perhatikan, situasi dan kondisi jemaat Makedonia tidak begitu. Mereka itu dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, kata Paulus dalam pasal 8 ayat 1 dan 2. Mereka sangat miskin. Kondisi jemaat di Makedonia saat mereka memberi itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Selain itu, seturut dengan pemahaman di dalam bahasa aslinya, Batus Tokea. Jemaat-jemaat di Makedonia itu berada di dalam kemiskinan yang dalam. Mereka itu ada di dasar. Yang kemudian oleh bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sangat miskin. Sangat miskinnya seperti apa? Di dasar itu loh. Seandainya saya ada di dalam posisi mereka, saya mungkin akan memikirkan berbagai alasan untuk tidak memberi, ya bukan? Saya akan mempertahankan uang atau aset atau sumber daya minimal yang masih tersisa.
Sebagai antisipasi, kalau nanti situasi lebih memburuk, saya masih ada sedikit cadangan. Saya bisa membuat berbagai alasan yang kuat supaya tidak harus memberi. Tetapi jemaat Makedonia justru tidak seperti itu. Mereka memberikan diri mereka dari kemiskinan tanpa dalih. Karena ketulusan komitmen mereka kepada Kristus sebagai Tuhan. Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Keinginan mereka untuk melayani Yesus begitu besar. Sehingga mereka tidak membiarkan keterbatasan ekonomi menghalangi mereka untuk terlibat dalam kerajaan Allah. Kembali kepada Encim Timbul tadi, miskin. Tinggal di daerah yang begitu kumuh. Tetapi tidak membiarkan kemiskinannya untuk membuat dia tidak memberi. Justru di dalam kemiskinannya, dia memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi apa yang menjadi akar dari pemberian yang murah hati ini? Anugerah. Motif utama dari jemaat Makedonia bukanlah kebaikan manusia. Bukanlah masalah filantropi, cinta kasih kepada sesama umat manusia. Bukan berkaitan dengan hati nurani. Lek ndak ngasih, aku rasanya ndak tendang, lebih baik ngasih gitu loh. Bukan. Bukan pula respons karena ada kebutuhannya aku ngasih. Enggak. Yang memotivasi gereja di Makedonia untuk memberi di dalam kasih karunia Allah. Karena mereka tahu anugerah Tuhan. Mereka mengalami anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Masalah pemberian Kristen, masalah pemberian seringkali dianggap sangat sepele oleh banyak orang Kristen. Di suatu gereja, pada suatu tempat, pada suatu masa, nggak usah menduga-duga di mana. Mudah-mudahan tidak di Malang dan juga bukan Kalam Kudus Malang. Pada waktu kantong kolekte dikumpulkan, kemudian dimulai dihitung hasilnya. Masih ketemu tiket parkir. Ketemu bon belanja di supermarket. Mungkin tidak sengaja. Karena kan kadang-kadang buru-buru. Toh waktu ada persembahan buru-buru keluarin dari dompet, dari kantong gitu ya. Masukin. Tetapi mungkin saja memang merasa sepele berkaitan dengan pemberian itu. Sehingga tidak mempersiapkan hati dan tidak mempersiapkan secara sungguh-sungguh. Tetapi jikalau kita memperhatikan di dalam kitab suci, pemberian itu terkait dengan peristiwa yang paling berharga, Ibu Bapak. Gagasan tentang pemberian terkait erat dengan teladan tertinggi dari Yesus Kristus. Terkait dengan seluruh kedalaman keteladanan hatinya. Yang mencakup salib dan penderitaannya. Kristus memberikan dirinya kepada kita. Kristus yang sekalipun kaya, namun rela menjadi miskin demi kita. Sehingga melalui kemiskinannya kita bisa menjadi kaya. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya. Taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Pemberian oleh anugerah mengalir dari penyerahan diri, mengalir dari pemiskinan diri anak Allah demi manusia yang berdosa. Kristus memberikan dirinya agar melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Itulah dasar. Dan itulah kaitan kenapa kita memberi hari ini, Ibu Bapak.
Pemberian kita itu harus muncul dari kesadaran akan kekayaan yang telah kita terima dari Tuhan. Motivasi kita memberi harusnya didasarkan pada apa yang Kristus berikan kepada kita. Jangan pandang enteng, jangan anggap itu sepele. Apalagi menganggap itu sebagai beban. Tentang jemaat Makedonia, mereka telah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan hidup mereka diubahkan sepenuhnya. Sehingga pada gilirannya, mereka memberikan hidup mereka kembali kepada Tuhan. Paulus berkata, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Selanjutnya, mereka memberikan diri mereka untuk sesama. Untuk kesejahteraan gereja di Yerusalem dengan memberikan apa yang mereka miliki sebaik dan sebanyak yang bisa mereka upayakan. Di sini kita melihat memberi tidak ditentukan oleh kemampuan. Memberi tidak ada hubungannya dengan menjadi kaya atau hidup yang bebas dari masalah. Di sini kita melihat ternyata memberi sesuatu itu bisa dilakukan dengan leluasa, dengan murah hati. Ketika itu didahului oleh apa? Memberi diri terlebih dahulu kepada Tuhan. Kalau dirimu kau berikan kepada Tuhan, jikalau Dia memiliki hidupmu, maka nggak ada yang terlalu besar. Nggak ada yang terlalu berat untuk kita berikan kepada Tuhan. Tapi jikalau kita nggak memberikan diri, Tuhan minta 10% aja kita tawar. Ojo kegedean Tuhan. Lek 3% ya apa? Boleh nggak kalau bukan tiap bulan Tuhan? 2 bulan sekali aja gitu. Lek setahun sekali ya enggak apa-apa. Tapi yang menarik adalah jikalau hal memberikan yang digerakkan oleh anugerah ini, kita kaitkan kemudian dengan perkataan Paulus di dalam 2 Korintus 9 ayat 8-9 yang kita baca tadi. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam perbuatan baik. Oh, di sini ibu bapak tidak berarti bahwa Allah akan membuat setiap orang Kristen yang murah hati, yang setia memberi menjadi kaya di dalam hal materi. Ada banyak orang, ada banyak gereja yang mengajarkan hal seperti itu. Kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan ganti 10 kali lipat, 100 kali lipat, berlaksa-laksa lipat. Hello, jangan dagang sama Tuhan. Bukan itu maksud ayat ini. Ayat ini ingin berkata, jikalau engkau, jikalau saya, jikalau kita dikendalikan oleh kemurahan hati, akan selalu ada yang dapat kita berikan. Allah berjanji untuk membuat kita berkecukupan. Baik dengan menyediakan uang untuk diberikan, memberikan kepada kita waktu untuk bisa memperhatikan, melayani orang, memberikan kepada kita kemampuan untuk menjawab permasalahan yang memang orang membutuhkan pertolongan dari kita. Tuhan memberikan semua kekayaan ini kepada kita. Supaya apa? Kita dapat meneruskan anugerah yang kita sudah terima itu kepada yang lain. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang kita kasih Tuhan, kemudian Tuhan balas kepada kita sehingga kantong kita makin tebal. Tapi Tuhan memberi supaya itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jemaat Makedonia merasakan anugerah Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Pemahaman ini, pengalaman ini yang membuat mereka memberi. Pemberian ini digerakkan dan dimotivasi oleh rasa syukur. Rasa syukur atas kebaikan kemurahan Allah yang tanpa syarat di dalam Yesus Kristus. Dan kalau memang ada rasa syukur, maka pasti pemberian itu menjadi pemberian yang diberikan dengan sukacita, ya bukan? Bukan dengan sedih hati. Pemberian akan diberikan secara rela, bukan dengan terpaksa. Demikian pula dengan pemberian kita sekarang ini.
Pemberian kita seharusnya merupakan respons terhadap apa yang telah Kristus lakukan di dalam hidup kita. Ketika memandang salib, persembahan tidak lagi terlihat melulu sebagai aturan atau kewajiban agama. Tidak ada paksaan di situ. Lek aku ndak ngasih, Tuhan marah. Lek Tuhan marah, nanti di stop rezekiku ya apa. Enggak. Ketika kita memandang salib, kita tahu memberi adalah hak istimewa. Dan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan, yang sedang Tuhan berikan, dan yang akan Tuhan berikan. Di situ akan ada kerelaan dan sukacita di dalam memberi. Kemurahan untuk terus memberi. Apa yang memotivasi jemaat Makedonia untuk memberi? Kasih. Ibu bapak, kasih tidak selalu beroperasi dengan masuk akal. Ingat, karena begitu besar kasih Allah, apa yang dia berikan? Apa yang dia berikan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa yang dia berikan? Anaknya yang tunggal. Kasih memiliki sistem prioritasnya sendiri yang diukur dalam bentuk anugerah. Ketika saya masih SD, saya minta kepada papa, minta kepada mama untuk dibelikan sepeda. Waktu itu teman-teman saya itu udah pergi ke sekolah naik sepeda yang lagi ngetren waktu itu, sepeda merek Sanki. Di tempat saya itu suka disebut sebagai sepeda mini. Oh pokoknya keren lah kalau sudah ke sekolah pakai itu. Jadi saya minta dibelikan seperti teman-teman. Nah papa memberitahukan kepada saya, gak ada uang nak, gak usah beli sepeda ya. Rumah kita gak terlalu jauh dari sekolah, jalan kaki. Saya yakin Anda yang ada di sini juga, orang tuanya mungkin pernah berkata begitu kepada Anda ketika meminta sesuatu, ya bukan? Orang tua kita, atau kita sudah menjadi orang tua, melihat sesuatu itu dari satu perspektif. Kita mengukur keuangan kita menurut jenis prioritas tertentu, dan didasarkan kepada kebijaksanaan yang kita punya. Ada permintaan yang bisa disetujui, ada yang tidak. Soal makan, soal sekolah, segala macam, soal kesehatan, pasti didahulukan. Sepeda, nggak bisa nak, papa mama nggak punya duit. Tapi bagaimana jikalau anak atau siapapun lah yang kita kasihi itu, dia jatuh sakit, dia mengalami kecelakaan. Kita menggunakan standar yang berbeda bukan? Kita nggak bisa bilang, maaf, kita nggak ada duit, jadi nggak usah berobat. Kan nggak, ya bukan? Kita akan lakukan apa saja untuk menolong, untuk memastikan dia baik dan dia oke, ya bukan? Kita akan cairkan tabungan kalau tabungan itu ada. Kita akan cairkan dana pensiun kalau kita punya dana pensiun. Kalau kita punya kendaraan, kita akan gadaikan, kalau perlu jual. Jual rumah bahkan. Saya pernah melayani satu orang yang karena istrinya sakit. Dia bilang, saya habis 3 rumah Pak Yohanes. 3 rumah. Dan sudah loh habis 3 rumah, tetap istrinya meninggal. Tapi dia bilang apa? Saya nggak nyesel jual 3 rumah. Karena saya lakukan yang terbaik untuk istri saya. Berapa nilai orang itu? Begitulah cara kasih beroperasi. Kasih mengukur nilai dalam bentuk anugerah yang melampaui alasan-alasan. Motif dan cara kita memberi kepada Tuhan dan pekerjaannya merefleksikan seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Pemberian kita mencerminkan seberapa bernilai Dia bagi kita, seberapa tinggi harganya di mata kita. Saya besar di tengah-tengah keluarga yang sangat-sangat kuno. Saya nggak pernah dengar tuh papa mama saya ngomong, "Wo Aini, I love you." Aku cinta, enggak pernah. Tapi yang saya tahu, mama setiap masak kalau papa tidak bisa pulang makan siang.
dia sisihkan satu bagian. Kami boleh makan, tapi yang disisihkan itu tidak boleh disentuh. Itu khusus untuk papa. Kalau papa sudah makan, kalau papa bilang kalian boleh makan, baru boleh makan. Kalau tidak, itu tidak. Itu disisihkan untuk papa. Begitulah cara beliau menyatakan kasihnya kepada papa saya. Begitulah caranya beliau menunjukkan seberapa bernilai, seberapa berharga suaminya di mata dia. Hari ini kita menyisihkan harta kita, kita menyisihkan uang kita, atau kita cuman memberikan sisa. Saya pernah mengalami satu hal. Pada suatu ketika juga di suatu tempat, tidak di Kalam Kudus Malang. Waktu bantu keluarkan uang dari kantong kolektor, ada yang persembahan permen. Saya nggak bilang itu salah. Kalau memang itu yang kau punya, itu berharga di mata Tuhan. Kalau cuma engkau punya permen, kasih permen kepada Tuhan, nggak salah. Tapi yang saya takutkan, engkau kasih permen kepada Tuhan. Engkau kesana kemari ngopi. Ngopi tengah pinggir jalannya 3.000, Bapak Ibu. Engkau ngopi kayak di Point Cafe, kayak di Tomorrow 20 ribuan, ya kan? Engkau ngopi di Starbucks, goban. Tambah kue, oh bisa cepet. IG-mu, Facebook-mu, TikTok-mu penuh dengan ngafe di sini, nongkrong di situ, makan ini, makan itu. Kalau itu engkau bisa lakukan, apakah wajar jikalau permen yang kau berikan, jikalau cuma cecengan yang kau kasih? Apa yang kau lakukan? Itu mencerminkan seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Itu mencerminkan seberapa besar nilainya dia di matamu. Ingat, Allah selalu memperhatikan motif. Allah tidak hanya melihat apa yang kita berikan, tetapi dia melihat mengapa kita memberikan. Kemurahan hati tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah yang diberikan, melainkan ditetapkan oleh sikap yang melandasi pemberian tersebut. Pagi ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi. Evaluasi motivasi kita di dalam memberi. Apakah saya memberi karena terpaksa atau karena ingin bersyukur atas anugerah Tuhan? Apakah saya memberi sebagai wujud kasih saya kepada Tuhan? Evaluasi gaya hidup murah hati. Apakah betul saya memberi kepada Tuhan, saya memberi kepada sesama, karena itu menjadi bagian keseharian dari gaya hidup saya? Atau hanya dilakukan pada saat tertentu saja? Evaluasi apakah saya meneladani Yesus atau tidak? Apakah Tuhan Yesus adalah teladan utama saya yang ketika memberi? Jikalau dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia, bersediakah saya melepaskan sedikit saja dari kesenangan, dari kenyamanan saya, demi mendukung pekerjaan Tuhan dan membantu sesama? Ibu bapak, sekarang mari kita lihat ekspresi apa yang terpancar dari pemberian yang kita lakukan. Tadi kita telah melihat bagaimana orang Makedonia pertama-tama memberikan diri mereka kepada Tuhan, dan kemudian memberikan diri mereka untuk mendukung pelayanan Paulus. Dengan demikian, dukungan yang murah hati yang diberikan kepada pelayanan Rasul Paulus itu adalah adalah ekspresi dari pengabdian orang-orang percaya Makedonia kepada Tuhan. Mereka itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris versi NIV itu dalam pasal ayat 4 dikatakan begini, mereka sangat memohon kepada kami untuk mendapatkan hak istimewa berbagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Karena ada rasa pengabdian kepada Tuhan. Memberi bagi mereka itu hak istimewa. Mengingat semua yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka beralasan bahwa memberi dukungan bagi Tuhan itu adalah sukacita yang luar biasa. Makanya saya harus memberi. Sangat radikal bukan?
Anda dan saya dipanggil untuk memiliki komitmen radikal yang sama seperti orang-orang percaya di Makedonia. Sebagai orang yang telah menjadi milik Kristus, kita bukan lagi milik diri sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan itu berarti apa? Diri saya termasuk harta benda saya, uang saya, pakaian saya, rumah saya, mobil saya, dan segala sesuatunya. Itu adalah milik Yesus. Oleh karena itu dalam keadaan yang bagaimanapun, seharusnya kita bisa berkata dengan sukacita, Tuhan, semua ini milik-Mu. Engkau dapat melakukan apa yang Kau inginkan. Apapun yang Kau perintahkan untuk saya lakukan terkait dengan harta yang saya punya, terkait dengan waktu, terkait dengan bakat yang saya punya, saya akan lakukan, Tuhan. Ingatkan saya hanyalah penata layan harta kepunyaan Tuhan. Ketika saya memberi, ingatkan saya untuk tidak sombong, merasa berjasa sebab saya sudah memberi kepada Tuhan. Pemberian saya hanyalah mengembalikan apa yang Tuhan punya. Ketika saya memberi, tanamkan di hati saya untuk tidak mencari pengakuan, untuk tidak mencari puja-puji dari siapapun. Sebab saya hanyalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Pemberian saya adalah bentuk pengabdian saya kepadamu. Ketika kita memberi, harusnya itu yang terrefleksi bahwa saya abdi Allah. Saya melayani Allah lewat pemberian ini. Saya karena terbatas waktu akan skip poin yang ini. Kita akan masuk bagian terakhir saja. Ibu Bapak, memberi sebagai ekspresi dari pertumbuhan di dalam Tuhan. Dengan contoh orang Makedonia sebagai latar belakang, Paulus mendorong orang-orang Korintus untuk mengembangkan kedewasaan rohani mereka dengan bertumbuh dalam kasih karunia. Apa sih artinya menjadi dewasa? Secara sosial menjadi dewasa itu berarti mampu untuk bertanggung jawab, dapat mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Sebagai orang tua misalnya, saya tahu putri kami menunjukkan kedewasaan ketika dia berani menerima tanggung jawab atas perbuatan dia, atas kelakuan dia. Nah demikian pula halnya dengan Tuhan. Tuhan mengakui kedewasaan kita ketika kita menerima tanggung jawab atas ketaatan ataupun ketidaktaatan kita. Sayangnya ibu bapak sekalian, dalam hal memberi, ada cukup banyak orang Kristen yang belum dewasa. Immature. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa daripada kita mengaku salah, daripada kita mengambil tanggung jawab karena kita tidak setia di dalam memberi, banyak orang lebih suka menyalahkan anak, lebih menyalahkan kendaraan, menyalahkan belanjaannya, menyalahkan gajinya, menyalahkan Tuhan bahkan. Tolong dimaklumi deh, kalau saya nggak bisa memberi, gaji saya nggak seberapa, tapi pengeluaran ini loh banyak sekali. Anak-anak butuh biaya besar. Apalagi sekarang tahun ajaran baru, tahu sendiri kan. Harus bayar ini, harus bayar itu, mahal. Mana cicilan kendaraan jatuh tempo. Mana tagihan kartu kredit, pay later. Dan berbagai cicilan antri untuk dilunasi. Mana gereja lagi, ada persembahan ini, ada persembahan itu, ada persembahan HUT, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan syukur. Kalau Anda merasa seperti itu ibu bapak, saya ingin mengatakan, jangan salahkan apapun dan jangan salahkan siapapun. Karena sesungguhnya ketika engkau tidak mencoba menghormati Tuhan di dalam keuanganmu, ketika engkau tidak mencoba memberikan dukungan kepada pekerjaannya melalui pemberianmu, sebetulnya yang terjadi adalah seringkali kita tidak mau mengubah gaya hidup kita. Coba kurangi nongkrongnya. Coba kurangi ngebakso atau ngebakmi atau ke bioskopnya. Daripada pergi ke sana kemari, kemudian posting di IG, di Facebook segala macam, nggak usah pergi.
Nggak usah foto, nggak usah posting, tapi duit yang dikeluarkan untuk itu berikan kepada Tuhan, berikan kepada rumah Tuhan. Nggak usah salahkan siapapun dan nggak usah salahkan apapun. Waktunya telah tiba untuk menjadi dewasa bagi kita. Waktunya telah tiba untuk memikul tanggung jawab untuk mempraktekkan apa yang Tuhan minta dari kita. Jangan berpikir masalah gereja itu hanya urusan hamba Tuhan. Jangan berpikir masalah keuangan gereja itu hanya tanggung jawab majelis. Kita dipanggil untuk memberi. Saya tidak mengatakan bahwa kita boleh mengabaikan tagihan atau biaya hidup kita. Enggak. Tetapi yang ingin saya katakan, pikirkan tentang pengeluaran. Pikirkan tentang pengelolaan keuangan kita. Minta Tuhan untuk membimbing kita dalam mengelola uang, mengelola harta benda kita. Untuk menemukan mana yang biaya yang semestinya, yang memang seharusnya kita keluarkan dan kita bayar. Dan mana yang tidak harus untuk kita keluarkan dan kita bisa berhemat untuk itu. Ketika kita bisa lakukan itu, saya percaya kita tidak hanya bisa membayar tagihan. Tapi pada saat yang sama, saya percaya sepenuhnya kita juga bisa memberi kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Yang perlu kita lakukan bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi ambil tanggung jawab dengan mencoba mengatur dan mengubah gaya hidup kita. Pemberian itu akan menjadi ekspresi komitmen untuk bertumbuh dalam Tuhan. Sementara mempersiapkan khotbah ini, saya merasa kagum dengan kemurahan hati yang ditunjukkan oleh jemaat Makedonia. Dan saya sungguh berdoa kiranya kita semua bisa terinspirasi oleh mereka. Terinspirasi, termotivasi untuk memberi dengan sangat murah hati berdasarkan anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan ketika digerakkan dan diubah oleh anugerah Allah yang menakjubkan, kita tidak bisa tidak memberi. Kiranya minggu demi minggu kita memberi dengan murah hati, sehingga pekerjaan Allah dapat dilakukan secara efektif di dalam gereja ini dan melalui gereja ini. Supaya kiranya orang lain di luar sana dapat mengetahui bahwa Allah bukan hanya cinta kepada saya, cinta kepada kita, tapi juga cinta kepada mereka. Bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuk hidup mereka. Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Kami mau bersyukur untuk firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Engkau terus berbicara di dalam hati kami, ya Allah. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi jadikan kami pelaku firman Tuhan. Tuhan sudah memberi banyak kepada kami secara setia. Dan tolong kami untuk juga boleh memberi secara setia kepada Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin.